Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang tengah berlangsung. Ko-Kapten 2 Timnas Amin Thomas Lembong menyoroti proses pembangunan IKN yang sangat tertutup sehingga masyarakat tidak bisa berpartisipasi. Bahkan pengakuan Thomas Lembong pada saat mengunjungi website IKN tidak ada informasi yang berarti. Banyak sekali hal yang dikembangkan, datanya tidak dibagi. Ya, sangat tertutup, melalui proses yang sangat tertutup. Jadi masyarakat tidak bisa berpartisipasi. Datanya nggak ada, faktanya nggak ada, angkanya nggak ada. Ya kemarin saya mau mempelajari mengenai IKN. Saya ke situs internetnya otorita IKN itu sendiri. Itu nggak ada informasi sama sekali, nggak ada data, nggak ada fakta. Palingan cuman bio atau latar belakang daripada pejabat-pejabat yang bekerja di situ. Kan kemudian clipping-clipping berita, tapi tidak ada angka, data, fakta, ya termasuk informasi bagi investor, ya by sektor misalnya. Itu undang-undang IKN, tiba-tiba suatu pagi kita bangun, udah jadi. Sudah menjadi undang-undang dalam sesi tengah malam DPR. Ya, jadi boleh dibilang itu tidak ada konsultasi publik sama sekali. Kritik terhadap pembangunan IKN dituding Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai biang kerok investor ragu berinvestasi di IKN. Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam deklarasi dukungan relawan untuk pasangan Prabowo Gibran di Surabaya, Jawa Timur 4 Desember lalu. Bahlil mengungkapkan sejumlah investor mulai ragu usai ada calon presiden di Pilpres 2024 yang memberikan sentimen negatif terhadap pembangunan IKN. Bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju untuk kita rubah atau kita pindahkan Ibu Kota Nusantara, maka calon presiden tersebut tidak ingin Kalimantan maju, tidak ingin Sulawesi maju, dan tidak ingin kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berpikir yang menyesatkan saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai perpindahan ibu kota negara ke IKN justru mendatangkan masalah baru, yaitu ketimpangan dalam satu kawasan. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Sejalan dengan Prabowo Gibran yang akan melanjutkan IKN, kubu Ganjar Mahfud yang belakangan kritis ke Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya bukanlah calon presiden yang berencana mengubah undang-undang IKN jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya siapapun presiden yang terpilih wajib menjalankan amanat undang-undang yang berlaku. Dan ada salah satu capres yang mengatakan akan merevisi undang-undang IKN. Bagaimana tanggapan dari? Saya bukan capres itu. Tanggapannya Pak? Saya bukan capres itu. Tapi untuk mendukung kegiatan IKN saat ini? Sudah ada undang-undangnya, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang itu. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menjadi salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo nanti kepada Capres maupun Cawapres Indonesia selanjutnya. Setiap Capres juga memiliki sikap maupun pandangan masing-masing terhadap proyek ambisius era Jokowi tersebut. Saat mengunjungi IKN, Capres Ganjar mengatakan siap melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN bila menang nanti di Pesta Demokrasi 5 tahunan nanti. Lantas bagaimana sikap Anies kemudian Prabowo? Pada malam hari kita sudah bersama dengan Mas Derajat Wibowo di studio, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Halo, selamat malam. Sehat Mas Derajat, nampaknya masih disibukkan dengan kampanye juga begitu ya? Iya. Melalui sambungan daring kita juga terhubung dengan juru bicara Timnas Amin, Mas Heru Dewanto. Selamat malam Mas Heru. Heru Ganjar. Dan satu lagi juga ada Mas Zulfikar Amir, jubir dan Dewan Pakar Timnas Amin. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Ya, saya mau respon dari Timnas Amin terlebih dahulu. Mas Fikar, kalau tadi Anies, maksud saya Ganjar sudah ke IKN, sudah menjawab pertanyaan banyak media tadi di sana. Ada pertanyaan yang menggelitik atau ditanyakan oleh seorang wartawan tadi ketika ke IKN, Mas Fikar. Lalu bagaimana dengan
ASN nanti di IKN apakah akan dipindahkan? Apakah ini Ganjar akan senada dengan Jokowi nantinya? Lalu Amin Saya bagaimana mewakili responnya? Amin ya. Hmm. Pertanyaannya apa Mas? Tadi soalnya pertanyaan untuk tim Ganjar kayaknya. Baik, ke Mas Fikar, dengan adanya kunjungan Ganjar ke IKN, respon Amin seperti apa? Ini kan sinyal kuat mendukung Pak Jokowi untuk tetap memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Ya saya kira itu hak dan pilihan dari tim Ganjar Mahfud ya untuk terus meneruskan proyek IKN. Tetapi dalam hemat kami proyek IKN ini cukup bermasalah. Buktinya sampai sekarang setelah dibuka akhir 2021 tidak ada satupun investor asing yang mau melakukan investasi di proyek IKN. Dan ini adalah indikasi kuat bahwa ada satu masalah yang sangat fundamental di dalam proyek IKN yang kemudian membuat para investor untuk berpikir ulang untuk masuk dalam proyek ini. Dan karena itu apa yang kita lakukan di dalam Timnas Amin adalah mencoba mengkaji ulang dan menghitung ulang keputusan politik yang sudah dibuat ini agar tidak berdampak secara negatif kepada bangsa Indonesia 5, 10, 20 tahun ke depan. Dan banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita ingin mencapai satu kondisi di mana terjadi pemerataan pertumbuhan. Yang jelas upaya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan Timur itu adalah satu logika yang kurang tepat karena sebenarnya apa yang akan terjadi hanyalah pemindahan ketimpangan lama ke ketimpangan baru. Apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah melakukan pemerataan pertumbuhan di berbagai titik di Indonesia dan ini adalah strategi yang paling tepat karena berdasarkan pada hasil riset secara empirik yang menunjukkan bahwa yang namanya pemerataan pertumbuhan itu sebenarnya tidak berkorelasi terhadap lokasi ibu kota, tetapi sangat ditentukan oleh jejaring dari berbagai sentra-sentra pertumbuhan yang saling terkait satu sama lain. Dan karena itu pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi kata kunci di mana pemerintahan Amin nanti akan melakukan pembangunan infrastruktur perkotaan di 14 kota dan ini akan memberi dampak yang lebih efektif untuk menyulut pemerataan pertumbuhan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan ini adalah komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan menurut kami proyek IKN itu adalah sesuatu yang perlu dikembalikan lagi ke permasalahan yang fundamental yaitu bagaimana caranya memberikan pemerataan pembangunan ke seluruh warga Indonesia. Iya, ini penegasan dari Anda ya, statement dari Pak Anies yang mengatakan membangun satu kota itu tidak berarti membuat pemerataan pembangunan itu akan terjadi. Artinya tegas ya menolak IKN. Sebenarnya kalau kita lihat bukan soal penolakan di sini, tetapi kita menggunakan rasionalitas di dalam menggunakan sumber daya negara yang sebenarnya terbatas. Kita tidak bisa memberi janji akan membangun satu kota, membangun ini dan sebagainya, tetapi kemudian sumber daya fiskal kita itu terbatas. Jadi kita harus memilih masalah yang paling urgent, lalu kemudian mengambil metode, mengambil solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang urgent ini. Baik, kita dengarkan kembali statement dari Anies Baswedan sebelum nanti dikomentarin oleh Mas Derajat di studio dari kubunya Prabowo Gibran. Kita akan simak pemirsa statement Anies Baswedan soal IKN Nusantara. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Ya, komentar Anda, Mas Derajat, kita juga bahas soal statementnya Mas Ahmad Buzani di Mataram bahwa menyebutkan ada yang harus ditambah dari IKN. Apa yang perlu ditambah dari IKN ini? Kalau statement Prabowo mengatakan seperti itu. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Capres Paslon 1 ya, Mas Anies, bahwa ini konteksnya pemerataan gitu. Tapi solusi yang ditawarkan oleh Paslon 1 itu adalah mengembangkan 14 kota. Pertanyaan saya, bagaimana dengan 500 kota dan kabupaten yang lainnya? Ada 514, yang dipilih 14. Itu bukan pemerataan. Ya. Kedua,
Kalau kita bicara pemerataan, justru pemerintahan Pak Jokowi dan juga pemerintahan Pak SBY ya dan sebelumnya, tapi yang saya fokuskan di pemerintahan Pak Jokowi itu membangun di 514 kota itu semuanya. Contohnya waktu timnya Mas Anies, Mas Tom Lembong menjadi Mendak, dia membangun pasar di banyak kota. Ya. Investasinya juga cukup besar, walaupun yang terbesar adalah di PUPR. Mas Anies waktu jadi Menteri Pendidikan ya Pak Jokowi juga membangun banyak sekolah di berbagai kota. Fasilitas dasar kota kan sekolah, pasar. Ya. Kemudian Mas Sudirman Said waktu Menteri SDM juga membangun beberapa. Artinya apa? Artinya kalau bicara pemerataan, kritiknya adalah karena pemerataan, ya pemerintah sudah lebih merata karena membangunnya lebih menyebar, bukan hanya 14 kota. Baik. Ya, itu poin kedua ya. Kemudian untuk poin ketiga, saya melihat kritik dari teman-teman ini lebih ke, ya maaf, tafsiran saya itu lebih ke alasan elektoral daripada alasan substantif. Karena apa? Kalau alasan substantif, dua partai pendukungnya Mas Anies, pengusungnya Mas Anies, itu ikut menyetujui kok Undang-Undang IKN. Ya, mereka ikut teken kok. Terus kalau dikatakan bedakan dong antara capres dengan partai yang nggak bisa, emang capres akan mengkhianati apa yang dilakukan oleh partai? Kan nggak juga ya. Jadi secara politis mendukung, PKS memang menolak. Kita akui sampai sekarang konsisten menolak. Tapi dua partai yang kalau di total jumlah kursinya di DPR lebih besar dari PKS, mendukung. Kemudian kritiknya lagi adalah Mas Tom mengatakan tidak terbuka, tidak transparan. Oke, mungkin saja di websitenya belum berkembang, mungkin saja lah. Mungkin karena banyak pekerjaan lain, lupa mengembangkan website. Tapi apakah karena di websitenya informasinya kurang, itu jadi alasan untuk membatalkan? Ya dong? Terlalu remeh-temeh dong kalau membatalkan hanya karena urusan urusan websitenya. Kemudian kalau sumber daya negara terbatas, ya, sumber daya kita emang terbatas. Tapi IKN itu sudah menjadi konsensus nasional. Baik. Negara sudah memutuskan ya. Jadi mau tidak mau dia harus masuk di dalam prioritas untuk pengembangan kita. Silahkan nanti kalau kita lanjut. keterbukaan yang Anda cermati selama ini seperti apa? Kesannya tertutup untuk bahas IKN ini selama di DPR, Mas Derajat. Ya, waktu membahas di DPR. Ya. Ya, waktu membahas di DPR itu kan prosesnya seperti itu dan teman saya dari PAN, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, semua ikut proses itu gitu. Baik. Jadi saya rasa ya kalau memang itu ya dipermasalahkan di institusi DPR kalau misalkan dirasakan kurang terbuka pada saat pembahasan itu. Baik, saya minta respon Anda, Mas Fikar. Tadi dikatakan oleh Mas Derajat ada alasan elektoral terkait statement yang disampaikan oleh Pak Anies membahas IKN ini. Silakan. Oke, sebenarnya alasan elektoral itu bukan tujuan utama. Kita mencoba melihat permasalahan proyek IKN ini secara lebih fundamental, di mana kita lihat aspek teknokratik, konsep, dan prosesnya. Kita tahu bahwa ada 3 permasalahan atau cacat di dalam proyek IKN. Pertama adalah naskah akademik yang kualitasnya itu tidak memadai, yang kemudian menjadi basis dari pembuatan Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022. Lalu kemudian proses pengesahan undang-undang yang berlangsung sangat cepat, sepanjang sejarah DPR mungkin ini yang paling cepat, di mana butuh hanya waktu 42 hari untuk Undang-Undang IKN itu disahkan oleh DPR, dan partisipasi publiknya itu sangat minimal. Dan ketiga itu adalah proses pembangunan yang sangat tergesa-gesa, lalu kemudian begitu ambisius, dan kemudian ada beberapa hal di mana proyek ini itu terkesan sporadis gitu, antara konsep awal sampai konsep saat ini itu sebenarnya tidak terintegrasi dengan baik. Jadi ada tingkat risiko yang tinggi di sini yang perlu kita perhatikan. Dan mengenai soal undang-undang dan partai politik yang tadinya mendukung undang-undang IKN, itu kan kesepakatan yang dibuat pada saat pembuatan undang-undang. Sekarang kita bicara tentang kontestasi politik di mana Pak Anies Baswedan sebagai capres itu memiliki ide, memiliki gagasan, dan
mencoba menawarkan satu solusi yang jauh lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dan saya kira yang namanya undang-undang, ya kita tahu pasca MK kita tahu undang-undang itu sepertinya mengalami fungsi yang kurang yang kurang kuat gitu. Jadi ya itu lagi kembali kepada bagaimana kita menyikapi permasalahan ini. Kita tersambung dengan Mas Heru. Mas Heru. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ini kan kita cermati hari ini Pak Ganjar ke IKN menyatakan bahwa sinyalnya ini akan melanjutkan visi misi Pak Jokowi di IKN. Tapi kalau kita lihat ke belakang nampaknya juga ada kritikan yang dilontarkan oleh seorang Ganjar terhadap IKN ini. Mas Heru. Ya, kehadiran Mas Ganjar ke IKN pada hari ini ya jelas-jelas menunjukkan komitmen atau menegaskan komitmen Mas Ganjar untuk melanjutkan IKN. Tapi bukan sekedar melanjutkan, tapi akan mempercepat pembangunan IKN. Jadi kehadiran Mas Ganjar di IKN pada hari ini adalah untuk melihat seberapa jauh progresnya, memahami kendala-kendalanya, dan mencari solusi untuk melakukan percepatan di dalam pembangunan IKN ini. Sekaligus menegaskan ya komitmen Mas Ganjar untuk melanjutkan, tapi dengan lebih cepat, lebih baik, lebih satset, lebih gaspol. Jadi itu adalah apa yang ingin disampaikan oleh Mas Ganjar. Bagi Mas Ganjar, IKN adalah perwujudan dari visi Bung Karno. Nah, sebagai anak cucu ideologis dari Bung Karno, tentu saja Mas Ganjar memiliki komitmen, apalagi sudah ada undang-undangnya. Karena itulah Mas Ganjar datang untuk menyaksikan progresnya, melihat kendalanya, kemudian mencari solusi agar dapat lebih melakukan percepatan untuk merealisasikan pembangunan IKN ini sesuai dengan harapan kita semua. Kami melihat IKN adalah harapan, ya, kota harapan baru. Negara ini butuh inspirasi besar untuk membangun, untuk keluar dari middle income trap, dan untuk melakukan itu tidak hanya kita bisa melakukan business as usual. Kita membutuhkan harapan baru, kita butuh aspirasi baru, kita butuh inspirasi baru. Dan IKN dan harapan kita semua ke depan untuk bisa mendorong perekonomian Indonesia untuk melaju lebih cepat lagi. Tapi Mas Heru, sikap PDIP, sikap Mas Ganjar selama ini kan kontras ya terhadap IKN. Respon Anda seperti apa? Hari ini, sekali lagi saya katakan, menegaskan dukungan dan komitmen Mas Ganjar untuk melanjutkan pembangunan IKN. Sekali lagi saya tekankan, tidak hanya melanjutkan, tapi melakukan percepatan. Satset ataupun gaspol yang Anda katakan tadi ini mengandalkan APBN seperti yang nantinya akan diterapkan di IKN sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, Mas Heru? APBN tentu saja diperlukan, ya, seperti juga pembangunan lainnya. APBN diperlukan untuk menginisiasi suatu visi besar pembangunan ibu kota negara. Dipergunakan untuk infrastruktur dasar, tapi tidak ada satu kota pun di dunia yang dibangun semata-mata dari APBN. Ya, di sana nanti akan menarik investasi swasta lebih besar lagi. Menarik investasi swasta lebih banyak lagi ke ibu kota ini. Dan tentu saja pada awalnya dibutuhkan investasi dari pemerintah dalam bentuk APBN. Baik, ini juga menjadi perhatian Mas Heru, masih sepi, masih belum bergairah sektor swasta untuk menanamkan modal termasuk investor asing di IKN. Ini akan kita bahas usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Masih bersama kami di Pilihan Indonesia, kita lanjutkan kembali dialog soal pandangan politik masing-masing capres soal IKN. Di studio sudah ada Mas Derajat dari timnya TKN Prabowo Gibran, ada juga sambungan daring Mas Sulfikar Amir, Jubir Dewan Pakar Timnas Amin, dan juga Mas Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Mas Heru dan juga Mas Fikar, sebelum ke Anda berdua, saya mau ke
Mas Derajat dulu. Mas Derajat, bagaimana kemudian skema pembiayaan dari IKN ini apakah tidak membebani ya APBN? Kalau kita lihat kan ada kampanye dari Gibran cenderung membagi-bagikan juga susu gratis. Apakah ini juga cukup ya? Nanti jika ada hal itu dilakukan di IKN? Iya, begini. Jadi kalau untuk pembangunan IKN, memang mau kita harus mix antara private sama public funding, ya kan. Jadi tentu APBN dibutuhkan untuk memulai, ya, untuk menyediakan fasilitas paling mendasar. Tapi sekarang kita sudah ada 35 triliun komitmen investasi yang dimasukkan. Bahkan sebenarnya jumlahnya itu 55 karena yang grup konsorsium ini 40 tapi groundbreakingnya baru 20 dan itu melibatkan grup-grup besar di Indonesia. Kalau boleh saya sebutkan ada Agung Sedayu Group, ada Salim, ada Sinarmas, ada Adaro, ya, macam-macam ada 10 grup yang masuk untuk pembangunan mulai dari Alfamart ada pembangunan mulai dari hotel, mall, kemudian commercial area, ya mereka sudah masuk dan sudah mulai groundbreaking. Tentu kalau dikatakan bangunannya belum kelihatan ya, memangnya kita kayak simsalabim langsung jadi begitu kayak cerita-cerita legenda zaman dulu, enggak kan? Jadi memang perlu proses. Kemudian juga ada dari PSSI mau membangun fasilitas untuk pelatihan, ya saya lupa 200 sekian miliar. Kemudian ada juga dari kelompok BUMN dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga skema pembiayaan yang kita belum banyak gali, obligasi infrastruktur. Saya sudah sampaikan, memang baru saya sampaikan beberapa waktu lalu, dengan mengubah satu peraturan, ya hanya satu butir dari pasal di peraturan itu kita bisa kembangkan obligasi infrastruktur itu 100 triliun dari perbankan bisa dilepas. Nah ini mungkin bisa digali dan tentu memang seperti yang sering disampaikan oleh Prabowo Gibran, kami berencana membentuk Badan Penerimaan Negara sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan kebetulan memang sekarang kami sedang menyisir sumber-sumber penerimaan negara yang bisa digali. Targetnya secara bertahap itu kita naik penerimaan negara pelan-pelan yang dari yang tahun 2001 kemarin kurang dari 12% dari PDB, pelan-pelan naik menjadi 23%. Nah dari situ yang akan kita pakai untuk makan siang gratis, pembangunan IKN dan sebagainya. Tapi memang ada perombakan yang cukup signifikan di perpajakan yang kita siapkan. Memang tim kami sekarang sedang menyiapkan itu. Tapi kalau kita simak pasca kritikan yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan soal IKN ini membuat hal yang negatif. Investor ragu untuk menenangkan modalnya ke IKN. Respon dari mungkin itu bahasa politiknya adinda saya. Karena gini, investor ragu kan melihat potensi peluang kemenangan dari seseorang kan. Jadi saya rasa survei sudah menunjukkan elektabilitas dari masing-masing paslon. Jadi tapi memang tentu menimbulkan lumayan kegaduhan karena akhirnya menimbulkan pertanyaan soal komitmen. Ya, saya ingin menyampaikan bulan Maret silahkan di Google. Mas Anies di acara di Demokrat ditanya soal IKN, beliau nggak menyatakan menolak kok. Ya di bulan Maret ya. Kemudian Mas Tom Lembong silahkan di Google, beliau sempat memuji investasi di IKN kok. Jadi sebagai tokoh publik kita perlu konsistensi. Kalau dulu kita mengatakan ini kemudian berubah lagi kita nggak komitmen, tentu kan orang akan pikir, nanti kalian ngomong begini, nanti kalau terpilih komitmen. Nah itu tentu komitmen terhadap apa yang pernah disampaikan itu perlu diwujudkan karena ya kita di bisnis kan kita tahu kalau orang bilang my word is my bond, orang akan percaya. Jadi my bond is my word gitu ya. Jadi itu sangat krusial. Jadi saya rasa sih apa yang disampaikan oleh Menteri Penanaman Modal itu lebih untuk sekedar warning saja. Ini sudah kesepakatan nasional dijalankan. Kalau memang ada permasalahan pada saat naskah akademisnya, permasalahan proses undang-undangnya, ya di-challenge saja di MK. Tapi kan nggak ada gitu lah proses. Jadi ya saya rasa kalau sudah komitmen nasional ya
Nah, kita jalankan sajalah. Itu wujud dari kita membangun negara kita. Ya, saya mau ke Mas Fikar. Mas Fikar, nanti kalau presiden ataupun capres Anda menang, tentu akan tidak melanjutkan ya proyek IKN ini. Apakah anggaran tidak akan terbuang sia-sia ya dan mangkrak nantinya, Mas Fikar? Jadi gini, Mas, salah satu hal yang membuat proyek IKN ini itu berisiko tinggi adalah karena ini adalah proyek pembangunan kota baru. Biasanya orang itu memindahkan ibu kota dari satu kota ke kota yang lain. Ini memindahkan ke lokasi yang benar-benar kosong, jadi membangun kota dari nol. Dan ini resikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena biayanya itu kemungkinan besar membengkak 2-3 kali lipat seperti kita lihat di beberapa negara gitu. Ada satu negara yang sekarang sedang membangun ibu kota baru, yaitu Mesir. Biayanya itu sekitar 50 miliar US dollar atau sekitar 700 triliun. Jadi lebih besar daripada proyek IKN. Dan 2/3 dari pembiayaan ibu kota baru Mesir ini itu datang dari Cina. Nah sekarang Mesir itu terancam terjebak utang dari Cina karena mereka ternyata tidak punya kemampuan fiskal untuk membayar utang. Di Cina sendiri sebenarnya ada satu proyek besar yang dilakukan oleh Xi Jinping, di mana dia ingin membangun sebuah ibu kota baru namanya Xiong'an sekitar 100 km dari Beijing, dan biayanya itu 4 kali lipat dari proyek IKN, jadi ada sekitar 1.700 triliun rupiah ya. Tetapi kita tahu Cina itu punya duit yang begitu besar jumlahnya. Tetap saja proyek ini ternyata sedikit mangkrak, dan karena itu Xi Jinping kemarin itu sangat khawatir dan akhirnya mencoba melakukan manuver politik untuk mendapatkan 3 periode, dan akhirnya dia berhasil, dan kemudian proyek ini sekarang sedang dicoba untuk diselesaikan. Intinya adalah yang namanya proyek pembangunan kota atau urban project itu memiliki tingkat risiko yang tinggi, dan karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai cuma karena kita mengatakan ini adalah komitmen nasional, padahal sebenarnya diputuskan oleh sekelompok elit, lalu kemudian kita keluarkan dana begitu besar dan akhirnya ternyata tidak memberi manfaat yang diharapkan gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan di proyek IKN sekarang, kita tahu sekitar mungkin ada 40 triliun yang sudah dialokasikan di APBN, itu tentu akan kita hitung ulang lagi. Yang jelas Pak Anies tidak akan menghambalangkan IKN, tidak akan memangkrakkan sama sekali. Tentu ada beberapa hal yang bisa kita lanjutkan, tetapi intinya adalah bagaimana caranya supaya proyek ini dikaji ulang, dan kemudian sumber daya yang tadinya dialokasikan untuk proyek IKN itu bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih bermanfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, tanggapan Anda Mas Heru soal statement yang disampaikan oleh Mas Fikar barusan tadi, dikatakan ada kekhawatiran yang terjadi di China, ada proyek yang mangkrak dan juga tingkat resikonya cukup tinggi. Bagaimana kemudian pembiayaan ini akan berjalan lancar nantinya ke depan, Mas Heru? Ya, saya melihat ya, kalau kita lihat lagi nih Indonesia ini ya, kalau kita memang semua berkomitmen atau berkeinginan untuk membawa Indonesia lebih ke depan lagi, keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi. Kita coba lihat, sudah berapa lama kita terjebak di kelompok negara menengah. Sejak tahun 1993, sudah 30 tahun kita ada di sini. Nah, kita butuh suatu impian baru, harapan baru, aspirasi baru. Kota baru ini tidak sekedar hanya sebuah kota, ini suatu harapan. Karena itulah maka kalau kita bicara apakah memang ada pelambatan, belum ada investor yang masuk dan lain sebagainya. Nah, hari ini pada saat Mas Ganjar datang, kalau kita bicara kota sebesar IKN atau ibu kota sebesar IKN, tentu saja masyarakat, dunia usaha, dan dunia luar melihat siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan. Nah, kalau melihat pemimpin seperti Mas Ganjar, dan di mana hari ini sudah menyatakan komitmennya untuk membangun IKN, saya rasa keyakinan para investor akan meningkat. Ya. Nah, kemudian juga tadi saya ingin katakan, sebagian investor barangkali dalam posisi sedang menunggu. Ini adalah tahun politik, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian nanti kalau tahun politik sudah berakhir, saya yakin lebih cepat lagi investasi akan masuk. Dan apabila yang terpilih ada presiden yang dianggap mampu untuk meneruskan
cita-cita besar dari Pak Presiden pertama kita, Bung Karno, yang kemudian coba direalisasikan oleh Pak Jokowi dan nanti akan dituntaskan oleh Mas Ganjar, maka kita akan melihat percepatan di dalam pembangunan infrastruktur ini. Ini adalah satu-satunya kota di dunia yang dibangun ya untuk generasi Z yang akan datang. Makanya kita suka menyebutnya sebagai, atau Pak Ganjar menyebutnya sebagai kota Z. Kota yang khusus untuk dibangun bagi generasi Z atau generasi Z yang akan datang. Jadi kami merasa bahwa kita butuh suatu proyek besar dan mungkin ini satu-satunya proyek besar yang ada di dunia dalam periode ini. Baik, terakhir. Tanpa proyek besar ini kita perlu lokomotif ya buat membangun, mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oke, saya mau minta respon terakhir untuk Mas Derajat, silakan respon Anda terhadap tingkat resikonya cukup tinggi tadi kata Mas. Ya, Fikar. Saya sepakat kalau semua proyek itu ada risikonya ya, apalagi proyek sebesar IKN itu risikonya cukup tinggi gitu ya. Tapi yang saya harapkan ya, apapun posisi politik kita, ya jangan politisasi sesuatu yang sudah jadi komitmen nasional, yaitu IKN. Bahwa di dalam ini pembangunan IKN ini perlu perbaikan, seperti yang dikatakan Mas Tom, kurang terbuka di dalam informasinya, kita perbaiki ya. Pembiayaannya masih terlalu banyak APBN, kita perbaiki bagaimana swasta. Dan jangan lupa IKN itu dibangun dengan konsep eco, ya. Ini dengan konsep eco city, di mana mobil-mobilnya nanti adalah mobil yang non fossil fuel. Kemudian juga digitalisasinya akan dikembangkan dengan maksimal. Konsep ini, proyek ini itu menjadi sarana bagi banyak anak muda Indonesia untuk memberikan kreativitas terbaik mereka di situ. Karena nggak mungkin ini dipikirkan oleh pemerintah saja. Jadi the best brain di Indonesia di bidang apa namanya networking, di bidang connectivity, silahkan pakai IKN ini sebagai arena Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda. The best brain di Indonesia untuk eco creativity ya, saya terlibat di sana. Silahkan tunjukkan di situ. Jadi saya harap dalam konstelasi politik sekarang kita hentikanlah politisasi IKN ini. Mari kalau kita mau berdebat, kita berdebat untuk mencari the best solution untuk kita mewujudkan bersama IKN ini. Ya, sudah jadi komitmen nasional. Ya, tentu akan dibedah lebih lengkap nanti di kalau debat itu ya. saya sepakat. Kalau itu ekonomi. Kalau itu saya sepakat. Pasti IKN akan dibahas di debat nanti. Terima kasih atas insight Anda masing-masing Bapak-bapak. Malam hari ini di studio ada Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Ada juga Mas Sulfikar Amir, Jubir Dewan Pakar Timnas Amin. Bergabung juga dari Kuala Lumpur ada Mas Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.